Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Violeta Karavitas dengan NIM 21011400883. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pembuktian rumus dari luas segitiga dan segi empat. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat pengertian dari segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang terbentuk dari 3 titik yang tidak segaris. Oleh sebab itu, segitiga itu pasti memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, segitiga juga merupakan penyusun bangun datar lainnya. Nah, di sini ada jenis 3 segitiga. Yang pertama adalah segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar setiap sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, kali ini kita akan membuktikan bahwa luas segitiga pada dasarnya dapat dihitung dengan mengalihkan panjang alas atau A dan tingginya T, kemudian dibagi 2. Nah, jika A adalah panjang alas dan T adalah tinggi segitiga, maka luas segitiga adalah L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, untuk membuktikan kebenaran rumus tersebut, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu tentang luas berdasarkan bangun persegi panjang. Nah, berdasarkan definisi luas persegi panjang, dengan panjangnya A dan tingginya T, luas didefinisikan sebagai perkalian panjang dan lebarnya, yakni rumus yang terbentuk adalah L sama dengan A kali T, seperti pada gambar yang tertera. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita akan membuktikan bahwa luas segitiga sama dengan setengah dari luas persegi panjang yang memiliki panjang A dan lebar T. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Kita lihat pada gambar yang pertama, terbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alasnya A dan tingginya T. Garis bantu berupa garis putus-putus sehingga terbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebarnya. Nah, seperti pada gambar kedua yang tertera pada slide berikut. Dari gambar segitiga siku-siku pada gambar 1 dan gambar 2, terlihat jelas bahwa luas daerah 1 sama dengan luas daerah 2. Nah, karena jumlah luas kedua daerah sama dengan luas persegi panjang, maka dapat dituliskan L1 tambah L2 sama dengan luas persegi panjang sama dengan A kali T, karena luas 1 sama dengan luas 2. L1 tambah L1 sama dengan A kali T. Jadi L1 tambah L1, 2L1 sama dengan A kali T. Nah, untuk mencari L1 berarti 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, dari rumusnya ini terbukti bahwa luas segitiga siku-siku dengan panjang alas A dan tinggi T adalah luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Yang kedua adalah segitiga lancip. Kita lihat pada gambar 1, terbentuknya segitiga lancip dengan panjang alas dan tinggi. Nah, garis tinggi T membagi segitiga lancip tersebut menjadi 2 segitiga siku-siku yang disebut sebagai daerah 1 dan daerah 2, seperti pada gambar yang kedua. Misalkan panjang alas masing-masing segitiga adalah A1 dan A2, sehingga A1 ditambah A2 sama dengan A. Nah, dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang luas segitiga siku-siku, maka diperolehlah luas segitiga lancip sama dengan luas 1 ditambah luas 2 menjadi 1/2 dikali A1 dikali T ditambah 1/2 kali A2 dikali T sama dengan 1/2 dikali A1 tambah A2 dikali T sama dengan 1/2 kali A kali T. Nah, dari sini terbukti bahwa luas segitiga lancip dengan panjang alas A dan tinggi T adalah L sama dengan 1/2 dikali A kali T. Yang ketiga adalah segitiga tumpul. Kita lihat pada gambar yang pertama, terbentuk segitiga tumpul dengan panjang alas dan tinggi.
Nah, segitiga tumpul dapat diperpanjang sisinya sehingga diperoleh segitiga siku-siku kecil dan besar. Nah, untuk siku-siku kecil itu pada gambar daerah B dan besar pada gambar daerah A. Misalkan panjang alas segitiga siku-siku kecil adalah B seperti pada gambar 2. Dari luas segitiga siku-siku, maka diperolehlah luas segitiga tumpul sama dengan luas 1 sama dengan 21 ditambah luas 2 sama dengan 1/2 kali A tambah B dikali T dikurangi 1/2 kali B dikali T sama dengan 1/2 kali A tambah B dikurang B dikali T sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, jadi terbukti bahwa luas segitiga tumpul dengan panjang alas A dan tinggi T adalah L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Yang keempat adalah segitiga sama kaki. Terlihat pada gambar 1, segitiga sama kaki dengan panjang alas dan tinggi. Nah, garis T membagi segitiga sama kaki tersebut menjadi 2 segitiga siku-siku yang selanjutnya disebut sebagai daerah 1 dan daerah 2. Seperti pada gambar yang kedua. Dari luas segitiga siku-siku maka diperolehlah L sama dengan L segitiga sama kaki sama dengan L1 sama dengan L1 tambah L2 sama dengan 1/2 kali alas tambah B dikali tinggi dikurangi 1/2 kali B kali tinggi sama dengan 1/2 kali A tambah B dikurang B dikali T. Karena B dikurang B hasilnya 0, maka sisa A. Jadi 1/2 dikali A, A-nya diturunkan, lalu dikali T adalah tinggi. Jadi terbukti bahwa luas segitiga sama kaki dengan panjang alas A dan T tinggi adalah L sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi. Yang berikutnya adalah segitiga sembarang. Pada gambar 1 terbentuk segitiga sembarang dengan panjang alas dan tinggi, di mana garis tinggi T membagi segitiga sembarang tersebut menjadi 2, yaitu segitiga sembarang pada gambar kedua itu sebagai daerah 1 dan segitiga siku-siku pada daerah 2 di gambar kedua. Dari luas segitiga siku-siku, maka diperolehlah rumus luas segitiga sembarang sama dengan luas 1 sama dengan luas 1 tambah luas 2 sama dengan 1/2 dikali alas tambah B dikali tinggi dikurang 1/2 kali B kali T sama dengan 1/2 kali A tambah B dikurang B dikali T sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi terbukti bahwa luas segitiga sembarang dengan panjang alas A dan tinggi T adalah L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Berikutnya adalah pembuktian dari luas segi 4. Yang pertama, trapesium sama kaki. Di mana pada gambar yang pertama, diagonal yang membagi trapesium menjadi 2 segitiga. Kita lihat pada gambar yang kedua. Nah, luas trapesium sama dengan jumlah luas kedua segitiga. Nah, luas segitiga dapat dihitung dengan rumus L sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi ditambah 1/2 kali B dikali tinggi. Sama dengan 1/2 kali T kali dalam kurung A ditambah B. Nah, pada trapesium di atas, A dan B merupakan sisi sejajar. Nah, dengan demikian terbukti bahwa rumus dari trapesium sama kaki yaitu L sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Yang kedua adalah trapesium siku-siku. Lihat pada gambar kedua terbentuknya trapesium siku-siku. Nah, pada gambar pertama kita membagi trapesium itu menjadi 2 bangun datar. Nah, 2 bangun datar yang terbentuk adalah persegi panjang pada area yang pertama, luas daerah yang pertama, dan yang kedua segitiga adalah pada luas daerah yang kedua. Sehingga terbentuknya luas trapesium sama dengan luas persegi panjang tambah luas segitiga. Yang dimana luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar sama dengan alas dikali tinggi ditambah 1/2 kali B dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali T dikali 2A ditambah B. Nah, pada trapesium di atas 2 ditambah B, 2A ditambah B merupakan sisi sejajar.
Nah, dengan demikian terbukti bahwa L sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali T. Yang berikutnya adalah bela ketupat. Kita lihat di sini gambar bela ketupat, terdapat titik A, B, C, dan D. Nah, ketika kita menarik garis dari A ke C, akan membentuk diagonal AC. Nah, begitupun dari titik B ke D, ketika kita menarik garis, akan terbentuknya diagonal B dan D, seperti pada gambar kedua. Nah, di sini terdapat diagonal AC, di mana membagi menjadi bela ketupat menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ABC dengan T-nya adalah OB, dan segitiga kedua adalah ACD dengan T atau tingginya adalah OD. Luas bela ketupat diperoleh dengan menjumlahkan luas dari kedua segitiga. Nah, luas segitiga itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi. Sehingga luas ABCD sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. Sama dengan 1/2 dikali AC dikali OB ditambah 1/2 AC dikali OD. Sama dengan 1/2 kali AC dikali OB tambah AD. Sama dengan 1/2 dikali AC dikali BD. Nah, pada gambar di atas, AB dan BD adalah diagonal dari bela ketupat, sehingga terbukti bahwa L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang berikutnya adalah layang-layang. Kita lihat pada gambar A. Luas garis AC dan BD adalah diagonal bangun tersebut. Nah, diagonal AC membagi layang-layang menjadi dua bangun datar, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD, terlihat pada gambar kedua. Nah, luas segitiga dapat dihitung dengan rumus L sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, luas layang-layang sama dengan jumlah luas kedua segitiga tersebut. Jadi, LABCD sama dengan LABC ditambah LACD. Kita bisa lihat panduan dari gambar kedua. Sama dengan 1/2 dikali AC dikali OB ditambah 1/2 kali AC dikali OD. Sama dengan 1/2 dikali AC dikali dalam kurung OB tambah OD. Tutup kurung sama dengan 1/2 dikali AC dikali BD. Nah, pada layang-layang di atas, AC dan BD merupakan diagonal, sehingga terbukti bahwa L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yang berikutnya adalah persegi panjang. Kita lihat gambar pertama, di mana persegi panjang ini dibagi menjadi 4 bangun datar, seperti pada tertera gambar kedua. Nah, gambar ini terlihat bahwa persegi yang besar itu terbagi menjadi dua, yaitu persegi berbeda, yaitu pada bangun yang kedua dan yang ketiga, dan persegi panjang identik pada bangun yang ke-1 dan bangun yang keempat. Nah, luas persegi panjang dapat dicari menggunakan L sama dengan sisi kali sisi dengan rumus yang sama berlaku pada persegi kedua dengan P sama dengan A, persegi ketiga dengan P sama dengan B. Pada pembuktian bahwa luas bangun 1 dan 4 sama dengan A dikali B. L sama dengan luas 1 tambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Jadi, dalam kurung A tambah B kuadrat sama dengan luas 1 ditambah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah luas 4. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B sama dengan luas 1 tambah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah luas 4. Nah, kedua ruas dikurangi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sehingga menjadi 2A dikali B sama dengan luas 1 ditambah luas 4. Persegi panjang 1 dan 4 memiliki ukuran yang sama, sehingga luasnya juga sama, yaitu L4 sama dengan L1. Menjadi L1 ditambah L1 sama dengan 2A dikali B, menjadi 2 kali L1 sama dengan 2A kali B, L1 sama dengan A kali B. Pada persegi panjang 1, A dan B merupakan panjang dan lebar. Dan dengan demikian terbukti bahwa rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar atau P kali L. Berikutnya adalah persegi.
Luas atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, dari persegi di atas, maka yang berwarna diarsip merah pada persegi tersebut adalah luas. Nah, kemudian kita harus memperhatikan persegi pada gambar berikut. Nah, setiap kotak atau persegi kecil menggambarkan satu satuan luas. Kita lihat pada gambar yang kedua. Nah, ketika kita menghitung secara manual persegi-persegi kecil di atas, terdapat 100 persegi atau biasa kita katakan luas persegi tersebut 100 satuan persegi. Nah, ternyata nilai 100 ini merupakan hasil kali panjang sisi persegi dengan sisi lainnya yang tegak lurus atau banyak baris dikali banyak kolom kotak pada persegi. Nah, kita lihat pada gambar yang ketiga, dengan rumusnya luas sama dengan 10, yaitu 10 itu adalah hasil kali panjang sisi persegi dikali 10 dengan banyak kolom pada kotak pada persegi, sama dengan hasilnya adalah 100. Nah, luas sama dengan sisi dikali sisi. Jadi, luas sama dengan S kali S atau luas S kuadrat. Nah, berdasarkan proses di atas, terbukti bahwa rumus dari persegi adalah luas sama dengan S kali S atau S kuadrat. Sekian dari pembuktian luas segitiga dan segi 4. Terima kasih.